Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muqtada Hasbi Abdallah dengan NIM 122705097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek dari kelompok saya. Mengenai catatan harian atau to-do list bisa disebut to-do list, menggunakan Spring Boot Java dan database-nya MySQL. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai programnya saja, dan untuk demo aplikasinya akan dijelaskan di video yang terpisah. Oke, sekarang kita akan langsung ke programnya saja. Oke, sekarang kita sudah di programnya. Jadi di sini ada 4 folder intinya. Ada controller, mode, repo, dan juga service. Dan di masing-masing folder terdapat minimal satu kelas gitu. Kita mulai dari folder controller. Di sini ada kelas to do controller. Nah, kelas to do controller di sini tuh digunakannya untuk mengelola permintaan HTTP ke view yang sesuai atau view penggunanya. Nah, di sini terdapat beberapa metode, di mana metodenya terdapat ada view to do list yang digunakan untuk menampilkan semua daftar to do, ada update to do status yang digunakan untuk mengubah status menjadi complete. Jadi kalau misalnya pengguna memasukkan list baru, akan muncul list sudah berhasil ditambahkan atau list gagal ditambahkan. Kemudian ada add to do item. Nah, add to do item di sini menampilkan form untuk menambah to do baru. Jadi user akan dipindahkan ke halaman lain untuk menambahkan item baru. Setelah ditambahkan, kita juga bisa nge-save-nya atau nge-save to do item. Kemudian selanjutnya ada edit to do item. Nah, edit to do item di sini digunakan untuk jadi ketika user misalnya ingin mengedit list yang sudah ditambahkan sebelumnya yang sudah ada. Jadi ketika user ingin mengeditnya, kita menggunakan edit to do item di sini. Kemudian ada edit save. Jadi ketika sudah selesai diedit, kita juga bisa nge-save editan tersebut. Selanjutnya ada delete to do item. Nah, di sini ya delete ketika user telah selesai melaksanakan listnya tersebut, jadi user bisa menghapus listnya tersebut. Jadi sudah sesuai dengan salah satu minimalnya, yaitu CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Selanjutnya ada kelas to do Java. Nah, to do di sini digunakan untuk mempresentasikan entitas to do. Di sini ada entity. Entity ini menandakan bahwa kelas ini adalah entitas GPA. Nah, kemudian ada table. Nah, di sini table di sini menyimpan entitas dalam tabel to do. Kemudian ada ID dan juga generate value. Di sini tuh menambahkan field atau ID sebagai primary key yang akan digenerate secara otomatis di tabelnya. Kemudian di sini ada kolom-kolom. Kolom-kolom di sini tuh menandakan field sebagai kolom pada tabel. Kemudian selanjutnya ada IT to do repo. Di sini tuh kegunaannya itu sebagai repository GPA untuk operasi database pada entitas to do. Di sini ada extend JPA repository, dalamnya ada to do dan juga long. Jadi memberikan metode CRUD untuk entitas to do. Jadi ada create, read, update, dan juga delete. Kemudian yang selanjutnya ada to do service. Nah, to do service di sini digunakan untuk menyediakan logika untuk operasi to do. Nah, sama seperti to do controller sebelumnya. Jadi di sini ada get all to do item, get to do, ada update, ada save or update to do item, delete. Jadi sama aja. Jadi menjelaskannya get all to do item itu mengambil semua to do dari database, get to do item by ID itu mengambil to do berdasarkan ID primary key atau primary key-nya. Kemudian update status atau mengubah to do menjadi complete yang sama seperti sebelumnya. Jadi memberi tahu kepada user kalau misalnya ini tuh berhasil ditambahkan atau tidak berhasil ditambahkan.
Kemudian ada save or update untuk menyimpan atau memperbarui to do. Kemudian ada delete atau menghapus to do berdasarkan ID. Kemudian yang terakhir ada to do application Java. Jadi di sini itu kelas utamanya atau mainnya. Jadi di sini tempat buat ngerannya. Jadi tempat untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, di sini ada Spring Boot application ya seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi menandakan kalau misalnya aplikasi ini tuh menggunakan Spring Boot Java. Kemudian ya karena ini mainnya, jadi ada public static void main string application.run to do application.class, args. Jadi di sini metode utama untuk menjalankan aplikasi. Jadi inti dari program kami di sini kita bisa menambahkan kita bisa create atau membuat list baru. Read kita bisa membaca list-list yang sudah ditambahkan sebelumnya. Kita bisa update, kita bisa mengubah edit atau kita bisa mengedit list yang sudah ada, dan juga kita bisa nge-delete ketika user sudah selesai terhadap listnya atau listnya sudah dikerjakan, user bisa mendelete list tersebut dari to-do listnya atau catatan hariannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.